Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Summa amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila setiap dari kita ditanya, apakah memberi itu merupakan suatu kebaikan? Tentu dari depan sampai belakang akan mengatakan ya. Memberi merupakan suatu kebaikan. Apakah jujur, amanah, dipercaya, tidak menipu orang, tidak mencurangi orang lain, apakah itu semuanya merupakan sifat yang terpuji dan merupakan suatu kebaikan? Semuanya akan mengatakan betul. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Begitu pula apabila setiap dari kita ditanya, apakah mencuri, membunuh, menzolimi, menuduh, memfitnah dan lain sebagainya itu merupakan suatu keburukan? Tentu semuanya akan mengatakan hal tersebut merupakan suatu keburukan yang sangat nyata dan jelas. Akan tetapi ibadallah, apabila kita ditanya dari semua kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, dari semua kebaikan tersebut, mana kebaikan yang paling tertinggi, yang paling puncak, yang memuncaki derajat seluruh kebaikan, tidak ada kebaikan lagi di atasnya? Tentu mungkin dari kita akan bingung. Beberapa orang mengatakan di luar sana bahwasanya kebaikan tertinggi adalah memberi. Kebaikan tertinggi menghindarkan diri dari korupsi. Kebaikan tertinggi adalah tidak berbohong, jujur, amanah. Itu merupakan kebaikan tertinggi. Mereka orang-orang sebagian bilang begitu. Akan tetapi ibadallah, apabila kita melihat kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan dalam satu hadis yang sangat jelas akan kita dapati bahwasanya kebaikan yang tertinggi dan juga merupakan iman yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dikatakan dengan lisan dan diyakini dengan hati dan juga diamalkan dengan anggota tubuh. Itu merupakan kebaikan yang tertinggi. Mana dalilnya? Yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Sedangkan cabang tertinggi dari suatu keimanan, dari iman itu sendiri adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menghindarkan, adalah menyampingkan, adalah membereskan suatu hal yang dapat menyakitkan orang lain dari suatu jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu yang ada dalam diri seorang hamba merupakan salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis tersebut sangat jelas secara eksplisit bahwasanya keimanan itu bercabang-cabang, memiliki derajat. Antara cabang satu yang lain tidak sama derajatnya, dan Rasul menegaskan yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, karena la ilaha illallah atau tauhid itu merupakan suatu kebaikan yang tertinggi, tentunya iblis laknatullah dan juga bala tentaranya tidak rela apabila manusia itu bertauhid. Sebagaimana iblis berjanji
Qala rabbi bima aghwaytani, dia mengatakan, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau menetapkan kesesatan atas diriku, la uzayyinanna lahum fil ard, maka kelak aku akan terus menghias semua keburukan bagi umat manusia nantinya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tentu la ilaha illallah secara fitrah, secara akal, bertauhid itu kebaikan. Dan tentunya juga karena hal tersebut merupakan kebaikan yang tertinggi, iblis tidak rela dan tidak ridho. Maka dari itu berapa banyak orang yang mengingkari hal tersebut. Berapa banyak orang yang mungkin dia mengatakan dirinya muslim tapi meremehkan la ilaha illallah atau tauhid. Dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, akan tetapi dia ridho terhadap kesyirikan. Maka dari itu pula lah iblis dan bala tentaranya akan terus menerus menghasut, akan terus menerus menghiasi keburukan dengan hiasan-hiasan yang seakan itu baik, seperti sebuah roti akan tetapi di dalamnya racun yang mematikan. Karena apabila kebaikan yang tertinggi adalah tauhid, maka keburukan yang paling tinggi adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Menyekutukan Allah tidak hanya dengan sujud, menyekutukan bisa dengan hati, dengan kepercayaan, bisa dengan lisan, juga bisa dengan perbuatan. Maka lisan, hati, dan juga perbuatan kita semuanya harus satu dalam satu kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dikarenakan tauhid itu merupakan kebaikan yang tertinggi, maka Allah juga mengatakan bahwasanya tauhid itulah kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Begitu pula sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat manusia nanti dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir semuanya akan menghadapi hari akhir, dan di akhirat kelak akan dipisahkan hanya dua jalan, jalan di surga ataupun jalan di neraka. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal baik, lagi dia soleh, dia akan masuk ke surga dan tidak mungkin dia akan keluar dari surga. La yamassuhum fiha nasab, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hijr, mereka tidak merasakan kelelahan di dalam surga. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka juga tidak akan dikeluarkan dari surga apabila ketika mereka telah masuk. Akan tetapi di neraka kelak akan terbagi dua orang. Ada orang yang sedari awal dia masuk neraka dan akan kekal di dalamnya. Siapa itu? Orang-orang yang meninggalkan tauhid, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, berapa banyak kita mendapati di dalam Al-Qur'an. Mereka akan kekal di dalamnya. Cobalah kita berpikir, kekal itu berapa tahun? Tidak ada batas. Kalau sebuah waktu itu katakan 1 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun, 1 miliar tahun, tentunya ada batas. Tapi kalau kekal, maka tidak ada batas, dan bahkan akal manusia tidak dapat membayangkan berapa lama kekekalan tersebut. Begitu pula karena saking tingginya kebaikan la ilaha illallah, seorang yang di dunia mengatakan la ilaha illallah dan bertauhid kepada Allah, akan tetapi dia memiliki kekurangan dalam amal, akan tetapi dia terkadang terjerumus dalam keburukan, nantinya dia akan masuk neraka pun akan tetapi tidak kekal di dalamnya, melainkan transit. Apabila telah dicuci, dia akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitab Tauhid, mereka inilah ketika dikeluarkan dari neraka, mereka seperti biji yang telah hangus.
Dilemparkanlah mereka ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Ketika dilemparkan, mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Termaktub di punggung mereka, Autaqaur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka transit di neraka, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya kunci dari itu semuanya adalah la ilaha illallah, yaitu bertauhid kepada Allah, beriman hanya kepada Allah. Dan dalam apa? Dalam hati, lisan, dan juga perbuatan. Maka bertauhid yang benar adalah bertauhid dari hati, lisan, dan juga perbuatan. Ibadallah, apabila kita melihat kenapa la ilaha illallah itu amalan tertinggi, karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita bandingkan dengan amalan-amalan yang lain, amalan mana yang tidak lebih mudah daripada la ilaha illallah? Salat 5 waktu kita harus menjaga. Ketika ngantuk, ketika subuh kita harus bangun menahan dinginnya air. Zakat, uang yang kita kumpulkan ternyata 2,5% dari uang itu milik orang lain, harus kita keluarkan. Begitu pula haji, uang keluar, tenaga keluar, akan tetapi la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita dapat lakukan dengan cara tidur, dengan berbaring, dengan duduk, bahkan dengan ketika bekerja kita dapat mengatakan la ilaha illallah, yakin dalam hati dan juga lisan. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, dia tidak diminta untuk lari. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, dia tidak diminta untuk membayar upeti, tidak diminta untuk mengeluarkan nominal dari hartanya, tidak diminta untuk membangun sebuah masjid, untuk membangun sekolahan dan lain sebagainya. Cukup dengan la ilaha illallah diyakini dalam hati. Maka dari itu, ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhir dalam hidupnya itu la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup juga Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan kesyirikan apabila seseorang mati dalam kesyirikan tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan itu apabila Allah menghendaki. Maka ketika seseorang meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka telah usailah hidup dia, karena di akhirat akan kekal selamanya dalam azab. Akan tetapi apabila seseorang bertauhid dan mati dalam keadaan berdosa, meninggalkan dosa yang sangat banyak, yang sangat menggunung, akan tetapi dia bertauhid kepada Allah, kemudian belum sempat taubat dia mati, maka ketika di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki ampunan, maka dia akan langsung diampuni dan langsung dimasukkan surga. Apabila Allah tidak mengampuninya, maka akan Allah jebloskan dia ke neraka, akan tetapi tidak kekal di dalamnya selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam la ilaha illallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, lisan kita, dan badan kita, sehingga di akhir hayat kita adalah la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى والتقى وخير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan di khutbah pertama, ucapan la ilaha illallah itu mudah sebenarnya. Maka orang yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya ada sesuatu di dalam hatinya yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana hati seseorang. Tentunya Allah memberikan hidayah kepada hambanya, kepada siapapun yang ia kehendaki, dan Allah mencabut hidayah dan memberikan kesesatan kepada hambanya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, meskipun la ilaha illallah terasa mudah, tapi menjaganya perlu dengan istiqomah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya sebuah kisah masa lalu, ketika seorang ulama zaman awal mendatangi seseorang yang sedang sakaratul maut, kemudian melihat orang ini ditalkinkan selama beberapa kali, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, akan tetapi enggan untuk mengucapkan. Bahkan usianya tertutup dengan kufur dan mengingkari la ilaha illallah. Seorang ulama tersebut heran karena mungkin melihat orang ini orang yang baik secara lahir, secara zahir. Kemudian bertanya kepada orang terdekatnya, kenapa si fulan ini kok bisa akhir hidupnya itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang terdekatnya mengatakan, kana mudminan al-khamr. Orang yang akhir hayatnya kufur tersebut, dia senantiasa terus menerus ketika di belakang manusia dia terus menerus meminum khamr, mabukan. Maka dari kisah yang ini, ketika seseorang naudzubillah apabila kita, yaitu ketika seorang hamba dicabut dari hatinya hidayah, dicabut dari hatinya hidayah kebaikan, dicabut dari hatinya hidayah tauhid, tentunya ada alasan dan penyebab kenapa dia berhak untuk mendapatkan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang maha adil mencabut hidayah dalam dirinya? Tentunya ada alasan-alasan penyebab yang hanya ia ketahui dan hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pada khutbah ini, dalam sebuah hadis sahih, ketika nanti seluruh umat manusia telah terbagi di surga, di neraka, bahkan orang-orang yang transit di neraka sudah dimasukkan ke surga, hanya tersisa dua golongan, kekal di surga atau kekal di neraka. Maka pada masa itulah didatangkan maut dalam bentuk kibas, kambing domba. Fayuqalu li ahlil jannah, ya ahlal jannah, atadruna ma hadza? Dikatakan, ditanyakan kepada ahli surga, apakah kalian mengetahui apa ini? Mereka menjawab, na'am, zaka maut. Iya, itu adalah maut. Wa ya ahlan nar, wahai ahli neraka, atadruna ma hadza? Apakah kalian mengetahui apa ini? Mereka menjawab, na'am, zaka maut. Itu adalah, iya, itu adalah maut, kematian. Fayudbahul maut, kemudian maut disembelih. Fayuqal, kemudian dikatakan, wa ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai ahli surga, kekal kalian di dalamnya, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahli neraka, kekekalan bagi kalian dan tidak ada kematian bagi kalian setelah ini, selamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma dafa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina al-mu'minina fi kulli makan. Allahumma thabbit aqdamahum Allahumma thabbit aqdamahum 'ala al-imani bika ya rabbal alamin. Allahumma syaddid syamlal kufaril musyrikin wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.